Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya sambil tiduran ya. Nggak tahu kenapa, karena memang saya tidak makan. Ya makan sih, tapi maksudnya tidak makan yang normal begitu. Jadi pusing, masih lemes ya. Ya obatnya soalnya banyak kayak. Baik, saya dapat kiriman dari mualaf ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, harus saling menghargai, saling menghormati. Begini judulnya. Ya, ajaran Yesus justru kami yang melaksanakan. Ini kata mualaf nih. Kata mualaf, ya, kami ini justru melaksanakan ajaran Yesus katanya. Kalau nanya ke pendeta HTD berapa? 5 menit tak jelasin. Ajaran Yesus yang mana, Pak? Ngerti nggak ajaran Yesus? Ajaran Yesus ini dari perjanjian lama muncul perjanjian baru. Ya, Yeremia 31 ayat 33, linknya Ibrani 10 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan membuat perjanjian baru. Taurat aku taruh di dalam batin, kutulis di dalam hati. Jadi perjanjian lama sama perjanjian baru itu link ya. Link, dan itu semua adalah Yesus Kristus ya. Oke. Dulu di perjanjian lama harus beriman pada Yahweh, lalu nyembelih binatang dan melaksanakan Taurat sebisanya. Ya, oke. Lalu di perjanjian baru Yesus mati di salib, maka Ibrani 9 ayat 28, Yesus mengaruniakan keselamatan bagi orang yang menantikan Dia. Markus 16 ayat 16, syarat supaya kamu selamat harus percaya dan dibaptis. Setelah kamu percaya dan dibaptis ya, maka segala Taurat itu sudah nggak berlaku. Nyembelih kurban nggak berlaku, pentahiran, akikah nggak berlaku, halal haram nggak berlaku, sunat nggak berlaku, karena Taurat ditaruh dalam batin, ditulis di dalam hati. Clear sampai sini ya. Lalu yang merespon yaitu dengan percaya dan dibaptis, Markus 16 ayat 16, maka akan diselamatkan. Lalu Anda akan diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, dan kita semua dilindungi dari si jahat, 1 Yohanes 5 ayat 18. Ya, percaya itu harus kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, di era perjanjian baru. Pertanyaanku, apa yang kalian laksanakan? Katanya ajaran Yesus justru kami yang laksanakan. Apanya ayo? Sujud pada Allah, Pak. Yesus sujud pada Allah udah nggak ada, Pak. 5 menit ya. Udah nggak ada. Yesus sujud pada Allah itu justru waktu manusia. Sekarang udah nggak ada. Yesus udah nggak manusia. Justru Yesus disembah di surga. Wahyu 11 ayat 15, ayat 17, dan Wahyu 22 ayat 3. Apalagi? Yesus doa pada Allah, yaitu waktu jadi manusia. Udah nggak ada. Sekarang Yesus justru alamat doa. Perhatikan Yohanes 16 ayat 26. Kamu akan berdoa dalam namaku. Doa itu langsung ke Yesus, dilaksanakan oleh murid-murid. Jadi apa yang kalian laksanakan? Ya, apa ayo? Kalian masih melaksanakan sunat, masih halal haram, ya toh? Padahal itu semua adalah Taurat. Sudah ditulis dalam batin, ditaruh dalam batin, ditulis dalam hati. Clear? 5 menit ya, udah ya. Kurang dari 5 menit. Jadi tidak benar yang mengklaim kami justru yang melaksanakan ajaran Yesus. Ajaran yang mana? Dibaptis juga enggak, percaya Yesus juga enggak. Yesus nyembah Allah. Itu waktu Yesus jadi manusia. Allah yang disembah Yesus adalah dirinya sendiri sebagai roh di surga.
Nggak nangkep Pak, nggak nyampe Pak. Loh kalau nyampe kamu sudah jadi orang Kristen. Kenapa kamu mu'alaf itu karena nggak nyampe memahami bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Lalu firman ini jadi manusia. Di surga ada siapa? Ya ada Allah. Siapa Allah? Ya firman, sama dengan firman. Yesus Kristus juga, Alfa Omega. Nggak nyampe kami Pak. Kalau nyampe kamu udah jadi orang Kristen dari dulu. Makanya kenapa kamu mu'alaf? Karena memang pikiran nggak nyampe. Waduh, 5 menit cukup. Udah, ya. Tidak benar klaim yang mengatakan bahwa kami justru yang melaksanakan ajaran Yesus. Sudahlah, kita Indonesia, kita Pancasila, saling toleransi, saling menghargai saja. Tidak mungkin kamu melaksanakan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus harus apa? Dibaptis, percaya kepada Yesus, kemudian apalagi beriman hanya kepada Kristus, apalagi mengimani Yesus Kristus satu-satunya Allah. Pendeta-pendeta di luar sana, romo di luar sana, bukan Kristen karena dia menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, mereka aja yang Nasrani aja bukan orang Kristen kok, yang koar-koar percaya Yesus. Sudahlah ya, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku para mu'alaf, ya, ini hanya sekedar conditioning aja. Jawabannya udah tadi 5 menit ya. Kita saling menghargai, saling menghormati saja. Sudah, kalian di keyakinanmu yang sekarang udah imani aja ya. Ya kalau jawab KTD kayak gini nih, 5 menit Anda nggak berkutik toh, nggak bisa bales toh, nggak bisa bantah toh, karena pakai ayat Alkitab. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Ya, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.